Pemirsa, sebuah ruko berlantai 4 di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis malam terbakar hebat. Kebakaran maut itu menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Ketujuh korban ditemukan tewas dalam satu ruangan di lantai 2. Ketujuh korban ditemukan saat petugas damkar melakukan pendinginan. Kebakaran tersebut juga mengakibatkan 5 orang terluka dan kelima korban tersebut sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan sebanyak 24 mobil pemadam telah dikerahkan dalam proses pemadaman itu. Korban yang sudah berhasil dievakuasi ada 5, yang 4 merupakan karyawan, 1 adalah adik dari pemilik toko, kemudian korban yang selamat kita larikan ke RSUD Mampang Perapatan, kemudian saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk, dan RSUD Pasar Minggu. Kemudian ada lagi kami mendapat informasi dari petugas yang masih menyisir di dalam. Di lantai 2 sudah ditemukan di dalam satu ruangan terdapat 7 korban lainnya dalam kondisi. 7 jenazah korban kebakaran toko bingkai di kawasan Mampang, Jakarta Selatan telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketujuh jenazah kini telah dimasukkan ke ruang instalasi forensik untuk menjalani identifikasi. Korban terdiri dari 5 dewasa, 2 balita. Luka bakar yang dialami yakni sebesar 90% masih dilakukan proses identifikasi terhadap para jenazah. Dan terkait balita masih belum memiliki sidik jari, akan dilakukan pencocokan KTP data antemortem. Sebelumnya, sebuah toko bingkai di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam terbakar. Dan sampai saat ini petugas masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Benar. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kami telah terhubung dengan reporter kami, ada Yunik Suwandi di sana. Yunik, bagaimana dengan proses identifikasi para jenazah? Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwa ketujuh korban akibat kebakaran ruko di daerah Mampang Perapatan masih dilakukan proses identifikasi. Namun juga dalam proses identifikasi tersebut masih ada di tahap antemortem atau pengumpulan data sebelum para korban ini meninggal dunia. Dan tadi setelah kami dengar kabarnya masih ada beberapa dokumen yang masih dicari untuk menuntaskan proses antemortem tersebut sebelum akhirnya melanjutkan ke proses postmortem dan juga bisa diputuskan bahwa ketujuh korban ini dinilai teridentifikasi. Sebelumnya juga pemirsa, kami juga tadi melihat di sini kehadiran keluarga korban dan juga beberapa rekan korban yang menunggu dan sudah datang dari tadi pagi untuk mengikuti proses identifikasi. Dan juga pemirsa, untuk kilas balik bahwa kemarin pada hari Kamis malam telah terjadi kebakaran di ruko di kawasan Mampang Perapatan dan menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan segera langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian pada pukul 7:30 kira-kira malam tadi dibawa ke tempat saya mengabarkan saat ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai saat ini kami juga masih menunggu perkembangan bagaimanakah proses antemortem tersebut. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, Prima, kembali ke Anda di studio. Apakah sudah ada pihak keluarga yang datang ke lokasi, ke rumah sakit untuk mencari keluarganya? Ya, Prima, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang saya tadi melihat ada beberapa keluarga yang sudah datang mulai dari tadi pagi sebetulnya sudah datang kira-kira jam 8 pagi mereka mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melihat para jenazah dan juga namun kami belum bisa mengajak bicara atau belum bisa mewawancara para korban karena memang para korban tersebut masih dalam keadaan berduka cita dan dalam keadaan yang kaget begitu ya, Prima. Itu dia, Prima. Ya, Yunik, ini diketahui bahwa para korban merupakan satu keluarga. Apakah memang satu keluarga ini tinggal di toko tersebut atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan?
Ya, informasi yang saya terima tadi bahwa memang satu keluarga yang menjadi korban ini tidak hanya keluarga saja, bahkan ada karyawan juga yang memang tinggal di ruko tersebut. Dan mereka ini tinggal di lantai 2 ruko tersebut sehingga para korban yang meninggal dunia ini tidak dapat lolos dari api. Namun juga sebetulnya masih ada 5 korban lainnya. Nah, 5 korban lainnya ini berhasil lolos dari kobaran api tersebut. Namun memang masih terkena luka bakar yang akhirnya diperiksa di sejumlah rumah sakit terdekat. Baik, terima kasih Yonik atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.